warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, murah rezeki, yang paling utama suatu nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Apalagi seperti saya masih bisa beraktivitas melakukan perawatan rutin di kebun kelapa sawit yang sangat kami cintai ini. Dan begitu juga kepada saudaraku yang selalu setia menonton channel saya Mas Gopur Pujakusuma, agar senantiasa selalu saya doakan murah rezekinya, selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dan tak bosan-bosannya selawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Tema pada hari ini saya akan menjelaskan tentang channel-channel saya yang lalu-lalu sudah saya sampaikan bagaimana cara untuk menetralkan pH tanah. Saya sampaikan yaitu dengan pupuk dolomit itu. Oke, itu mengenai pupuk kimia. Lanjut dengan pupuk organik. Pupuk organik ini keunggulannya adalah salah satunya contohnya pupuk kandang misalnya. Pupuk kandang ini ya kandang mudah lah didapat. Cuman cara pengerjaannya itu agak rumit ya. Cara membuatnya contoh pupuk kandang kita campur dengan kayak tai sapi, campur M4, campur urea lah, campur apalah itu namanya yang jenisnya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Kita tidak tahu kadar pupuknya itu berapa persen, kandungan nitrogennya berapa persen, kandung KCl-nya berapa persen, itu kita tidak tahu. Nah, itu kelemahannya tadi ya. Ini cerita kelemahan dulu. Baru cara pengaplikasiannya itu sangat harus penggunaannya telah harus banyak gitu loh. Volumenya harus banyak, tidak bisa 2 kilo cukup gitu, tidak bisa. Contoh, pupuk organik ini seperti kompos lah. Kita pupukkan 2 kilo misalnya di pohon kelapa sawit, insya Allah nggak ada reaksinya. Artinya harus penggunaan pupuk ini harus banyak gitu. Bahkan lebih 5 kilo, 6 kilo pun belum terasa itu. Pupuk kimia 6 bulan sudah muncul buah baru. Kalau pupuk organik itu belum terasa. Paling cepat satu tahun. Nah, itu dia. Kalau organik. Itu kelemahan yang kedua. Yang ketiga, pupuk organik ini paling tinggi kadar persentase kadarnya pun paling tinggi 2%. Jadi harus banyak-banyak lah menggunakannya. Jadi kalau dikalkulasikan dengan jumlah rupiahnya tetap kalah dengan tetap kalah dengan dengan kimia. Dan selanjutnya resikonya menggunakan organik yang belum tahu kita dampaknya yang negatif itu mengandung bakteri jamur, karena organik ini yang belum kita jinakkan itu sangat berpengaruh ke jamur. Dampaknya akar pada batang kelapa sawit ini akan timbul ya nanti timbullah komes ya, terjadinya komes. Akhirnya belum sempat tua dia, masih sekitar 10 tahun atau 15 tahun sudah menggunakan pupuk organik sampai dengan jangka panjang 5 atau 10 tahun dia akan patah putus separuh dia ya, tumbang. Akhirnya banyak tumbang karena kena komes. Oke, itu kelemahan. Dan kelebihannya itu organik ini tidak merusak tanah, bahkan membenahi sifat unsur hara tanah. Yang kedua, harganya murah ya. Kalau komes kan murah nih,
kompos ini murah, tidak semahal pupuk kimia. Dan ketiga atau keempat itu pupuk organik itu kebanyakan tuh asli, kalau yang palsu itu jarang, karena sifatnya kompos itu kan bisa kita buat sendiri ya, tidak mesti harus beli di toko, kita bisa buat sendiri, baik dengan kandang, pupuk organik dari tangkos ya, bisa kita menghemat biaya lah jelasnya. Baru yang selanjutnya dari solid, itu bisa, atau dari sampah-sampah, bakaran sampah itu bisa. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah tergantung petani mana yang baik. Yang jelasnya, kalau kesimpulannya untuk mendongkrak buah untuk organik itu kurang kita rekomendasikan, karena jumlahnya harus banyak. Yang kedua, resikonya berdampak kalau organiknya itu jenisnya kita juga tidak tahu, mendampak jamur. Jadi kalau untuk daun boleh, kalau untuk mendongkrak buah, untuk memaksimalkan buah yang seperti kita harapkan, kurang kita rekomendasi untuk organik. Yang jelas, kalau untuk tanaman keras seperti sawit dan tanaman keras lainnya, kita merekomendasi pupuk kimia. Oke, terima kasih. Sesuai dengan semboyan saya, kesetiaannya sudah terbukti, kesabarannya sudah teruji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.